Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Jantung berdetak lebih cepat saat melihat senjata yang disebut abadi ini. Sayangnya, senjata itu terlalu kuat dan bisa membunuh siapa saja. Mayat-mayat di bawah ini adalah pelajaran terbaik. Jadi apa sebenarnya itu? Seorang penonton melihat ke arah senjata yang rusak itu. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat senjata ini. Pengetahuan mereka sebelumnya tentang senjata ini hanya berdasarkan legenda dan cerita yang relevan. Salah satu kisah yang menceritakan tentang mayat-mayat di semenanjung dan senjata-senjata abadi yang turun selama bencana besar. Seorang penjelajah mengungkapkannya. Apa yang terjadi selama bencana itu? Hujan mayat. Para pendengar menjadi penasaran. Bencana besar itu terlalu jauh bagi generasi muda. Sebagian besar belum pernah mendengarnya sebelumnya atau hanya judulnya saja. Pemandangan kehancuran total. Banyak garis keturunan dan guru besar berubah menjadi abu dalam satu malam. Mereka tidak lebih dari serangga. Semua makhluk hidup merata dalam ratapan. Orang tua itu mengulangi apa yang diceritakan para seniornya sebelumnya tentang legenda itu. Keheningan mengambil alih saat orang-orang menikmati kisah itu. Beberapa saat kemudian, seorang pakar berkata, ini terlihat seperti pedang, kan? Mereka samar-samar dapat melihat sebagian bilah sempit itu tertancap di gunung. Tidak harus. Seorang ahli senjata berkata, menurutku itu bisa saja pedang atau sabit panjang. Terlalu berkarat untuk diketahui. Kurasa itu tidak terlalu penting, itu tetap tidak terkalahkan. Seorang leluhur dari klan yang kuat berkata, senjata penguasa Dao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Benar, mereka akan segera musnah. Sebuah suara yang tenang menjawab. Semua orang mengikuti arah suara ini dan melihat seorang lelaki tua menunggangi rusa besar berwarna 5. Ia mengenakan jubah putih sederhana tanpa hiasan apapun. Jubah itu tampak biasa saja tetapi bersih tanpa noda. Pengamat yang jeli akan memperhatikan bahwa jahitan pada jubah itu sangat rapi. Rambut putih tidak mengurangi semangat dan vitalitasnya. Dia tampak seperti orang tua namun tetap bersemangat seperti anak berusia 18 tahun. Dia telah menyembunyikan auranya tetapi setiap gerakannya masih memancarkan gaya dan mengendalikan seorang master. Dekan dualitas, penguasa 5 warna. Teriak salah seorang anggota massa. Tuan, baik yang muda maupun yang tua membungkuk ke arahnya. Dekan sangat dihormati di selatan. Lagi pula, banyak petualang yang beruntung bisa belajar di duality. Mereka yang berasal dari sekte kecil atau penggarap pengembara ingin sekali belajar di akademis dan menjadi penggemar dekan. Komentarnya membuat penonton emosional. Senjata Daolor tidak ada apa-apanya melawan benda rusak ini. Tidak seorang pun akan meragukannya. Akademi itu memiliki banyak harta karun sehingga dekan adalah seorang ahli dalam hal ini. Jadi, apa yang memotong bilah pedang itu? Ini menjadi pertanyaan kunci. Jika senjata itu begitu hebat, apa yang lebih hebat darinya di masa lalu? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Sulit membayangkan sesuatu yang lebih hebat. Itu pasti abadi. Salah satu leluhur berspekulasi dengan berani. Kerumunan orang saling bertukar pandangan setelah mendengar ini. Yang abadi itu nyata, kata seseorang yang ragu. Banyak penguasa Dao yang telah menghilang dari langit. Namun, sejauh pengetahuan orang-orang, tidak ada satupun dari mereka yang kembali atau menjadi abadi. Bukankah sekte abadi sejati ditinggalkan oleh seorang abadi, kata seorang pemuda. Seorang pria membuka mulutnya tetapi akhirnya menahannya. True Immortal adalah garis keturunan terkuat di Eight Desolaces. Lebih baik bersikap hati-hati. Meskipun demikian, banyak yang telah mendengar legenda Dewa Dao yang terberkati selama masa mudanya dan keabadiannya. Bagaimana kita menanggapinya? Orang-orang tidak ingin membahas topik sensitif ini dan mengubah fokus mereka. Itu akan lebih menakutkan. Penguasa suci 5 warna berkata, tidak diragukan lagi bahwa senjata ini sedang disegel sekarang. Melepas rantainya mungkin akan mengakibatkan pembunuhan yang mengerikan. Mereka menatap rantai tebal yang mengikat senjatanya ke gunung. Rupanya senjata itu sebenarnya dalam keadaan lemah. Sayangnya, sulit bagi orang untuk menahan keserakahan mereka. Mereka akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa takutnya mereka dengan senjata ini.
Aku akan lebih-lebihkan diriku sendiri dan mencobanya terlebih dahulu. Seorang petualang melangkah maju. Perdana Menteri Surgawi, yang lain mengenali orang penting dari tanah suci ini. Ia mengusap jenggotnya dan berkata, aku akan menyesali dosaku seumur hidup ini jika aku tidak mencoba. Aku akan memainkan peran sebagai pengintai untuk semua orang meskipun itu mungkin berakhir dengan kematian. Kami berdoa untuk kesuksesanmu. Banyak yang langsung mendukungnya. Dia memang melakukan ini untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyampaikannya dengan cara yang menyenangkan. Ditambah lagi, mereka tidak keberatan jika orang lain mengambil risiko terlebih dahulu. Ledakan. Kekuatannya meledak dengan sinar surgawi yang berkedip saat dia berteriak, aktifkan. Ia menjadi pembela kosmik dengan bintang-bintang besar yang mengitarinya. Setelah menerapkan teknik pertahanan ini, ia melompat menuju puncak. Begitu dia sudah cukup dekat, dia berteriak, hujan kosmik. Dengan itu, ia menggeser bintang-bintang dan memisahkan posisinya dari seluruh dunia. Orang lumayan. Seorang leluhur memuji setelah melihat teknik bertahan hidup ini. Para petani papan atas menilai usaha patungan tenaga Perdana Menteri itu mengesankan. Ia kemudian meraih senjata itu pada detik berikutnya. Senjata itu langsung membalas dengan kilatan terang yang sederhana. Ah! Darah mengalir kemudian. Sinar putih lainnya menembus dada Perdana Menteri. Dia menjerit dan jatuh terlentang di tanah. Boom! Tumpukan mayat itu bertambah lagi. Tak seorang pun di sini yang dapat mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan pertahanan pulau milik orang tua itu dengan mudah. Sayangnya, bahkan hukum jasa atau harta pertahanan yang lebih kuat pun tidak dapat menghentikan sinar putih itu. Keheningan segera menguasai. Dia bukan orang pertama dan tidak akan menjadi orang terakhir yang mati karena sinar itu. Kerumunan telah melihat banyak kematian sejauh ini tetapi masih ketakutan. Sinar itu tampaknya mampu membatalkan semua pertahanan dan harta karun. Senjata abadi ini sesuai dengan namanya. Seorang leluhur menggigil dan berkata dengan lembut. Hanya sinar acak saja yang memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana jika senjata itu benar-benar diaktifkan dalam pertempuran? Apakah senjata itu mampu menghancurkan Eid Desoles dengan satu gerakan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang ahli menatap seniornya dan bertanya. Orang besar ini tidak memberikan respon. Faktanya, dia bukan satu-satunya, tidak seorang pun tahu bagaimana cara menghadapi senjata abadi ini. Mungkinkah senjata penguasa Dao bisa bertahan sedikit melawan sinar? Seorang tetua agung menyatakan ide baru. Benar, beberapa tokoh besar mengangguk setuju. Maka, pandangan mata menyatakan kepada awan yang melayang di atas lokasi Maha Adil. Tentu saja, dia adalah kandidat utama yang memiliki senjata Dao, Lord atau bahkan beberapa. Kandidat lainnya adalah Secret Mountain. Sekte ini mungkin memiliki lebih banyak senjata Dao Lord daripada Righteous Sect. Sayangnya, penguasa suci mereka telah memasuki kedalaman Black Tides sehingga dia tidak bisa berada di sini. Mendengar dinasti Vajra juga punya senjata penguasa Dao. Seorang leluhur berkata pelan, perhatian tertuju pada kereta di kamp perang. Yang lain berbisik, Vajra benar-benar punya satu. Meskipun dinasti itu bangga menyandang gelar Dewa Vajra Dao, dia tidak pernah mengakuinya. Sebagian besar mengira bahwa dia tidak mewariskan warisannya kepada mereka. Mereka melakukannya. Seorang lelaki tua yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dinasti tersebut berkata, nenek moyang mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati dari penguasa Dao. Dia akhirnya memberi mereka harta karun karena rasa sayang yang lama. Saya mengerti, jawab si penanya. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penjaga Vajra membawa harta ini? Saya tahu pasti bahwa senjata pusaka Myriad Blood Sect tidak kalah dengan senjata Dao Lord. Raja dewa mereka adalah penguasa tertinggi. Seorang tetua agung mengangkat bicara. Benar, senjata Myriad Blood God Monarch seharusnya berada pada level yang sama. Yang lain setuju dengan penilaian ini. Raja dewa adalah leluhur terkuat dari sekte Myriad Blood, orang kedua yang menjadi penguasa tertinggi setelah Kaisar Naga Luar Angkasa. Myriad Blood mendominasi era itu berkat bakatnya. Kerumunan itu kemudian menatap Raja Darah Delapan Kesusahan yang tidak bereaksi sama sekali. Mereka bertanya-tanya apakah dia membawa senjata bersamanya. Amitabha, sebuah lagu yang bernada marah terdengar. Nyanyian itu mengundang rasa hormat dari semua pendengar. Seorang biksu tua muncul entah dari mana, duduk di atas tikar yang rusak untuk bermeditasi.
Alisnya yang putih panjang, wajahnya dipenuhi kerutan. Kasayanya berubah menjadi abu-abu karena terlalu sering dicuci. Ia memiliki pancaran cahaya harta karun meskipun tidak memiliki harta karun Buddha yang terlihat pada dirinya. Hal ini membuatnya tampak luar biasa. Orang-orang tidak bisa tidak menghormatinya meskipun ia tidak memiliki aura dan keilahian. Biksu kebijaksanaan. Banyak orang membungkuk setelah melihat. Mereka yang belum pernah melihat sebelumnya tetap mendengar gelarnya. Mereka pun membungkuk. Seorang Grandmaster lain hadir. Yang terpenting, dia adalah pemimpin divisi Naga Langit dan Biksu Tanah Suci Buddha. Meskipun dia selalu bersikap rendah hati, status dan prestisenya sangat tinggi. Saudara Sengxian, kamu tidak ingin mencoba. Biksu itu tersenyum sambil melirik ke arah perkemahan Biandu. Saya sedang berbicara dengan teladan mereka. Sang teladan tersenyum sinis dan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu menghargaiku, sedikit kemampuanku tidak akan bertahan sedikit pun. Yang lain terkejut dengan rendahnya hatinya. Biandu jarang bertindak seperti ini. Klanmu memperoleh tanda kebesaran dari Black Tidus secara kebetulan, aku yakin itu ada hubungannya dengan ini. Kau telah berusaha keras mencari senjata ini, inilah saatnya kau bersinar. Biksu itu menggabungkan kedua telapak tangan. Kerumunan itu kemudian menyadari betapa anehnya sikap pasif Biandu. Mereka adalah orang pertama yang tiba di tempat itu, tetapi tetap waspada. Apakah mereka mengetahui sesuatu atau memiliki harta khusus yang mampu menahan sinar tersebut? Tidak ada yang bisa luput dari pandanganmu. Sang teladan mendesah. Amitabha, biksu itu melantunkan mantra tanpa mengungkapkan apapun lagi. Semua orang menjadi cemas lagi, menunggu untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Biandu mengingat merekalah yang paling berpengetahuan di antara Black Tidus. Ya, kami memang menemukan sesuatu di Black Tidus. Sang teladan berhenti menyembunyikannya. Kerumunan mendengarkan dengan napas tertahan setelah mendengar konfirmasi tersebut. Apa itu? Seseorang bertanya-tanya. Mereka sangat diuntungkan karena memiliki banyak pengetahuan tentang Black Tidus. Permen karet yang lain. Ini memang benar. Klan tersebut telah mencari Black Tidus dan menemukan banyak harta karun selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya mereka menjadi semakin kuat. Sosok teladan Biandu perlahan mengeluarkan sebuah kotak kuno yang terbuat dari kayu cendana benteng langka. Semua orang bisa mencium aroma harum yang menyenangkan dan menenangkan, seperti sedang bermandikan cahaya bintang. Jelas bahwa benda di dalamnya sangat berharga. Namun, mereka terkejut setelah lagu Paragon dikeluarkannya. Itu bukan harta karun yang mengagumkan atau semacamnya, hanya kain perca. Ini sangat kontras dengan bahan berharga yang digunakan untuk wadahnya. Kain lap yang sudah tua membuat warna aslinya tidak bisa dikenali. Kain lap tersebut berubah menjadi putih setelah dicuci berkali-kali sebelum disimpan. Ada lubang-lubang kecil yang menyerupai kerusakan akibat rayap. Tepinya berantakan dengan benang putus-putus, bukannya potongan yang rapi. Kehadirannya, seperti robekan jubah seseorang, tampak lebih tidak berguna daripada tapla meja. Tidak seorang pun akan membuangnya jika mereka tinggal di jalan karena mereka akan menganggapnya sampah. Sebaliknya, itu jelas penting karena datangnya seorang teladan. Selain itu, ia juga memiliki ekspresi serius. Oleh karena itu, tidak ada yang menertawakannya. Mereka hanya fokus mengamati kain itu. Apa yang bisa dilakukan pada kain ini? Dari mana asalnya? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Benda ini bukan dari dunia kita. Raja Darah Delapan Kesengsaraan akhirnya berbicara, saya belum pernah melihat jenis benang ini sebelumnya. Kerumunan orang menjadi terguncang, menyadari mengapa hal itu istimewa. Raja itu berpengetahuan luas karena kekuatan dan sumber daya rahasianya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Memang dari luar, sang biksu kebijaksanaan setuju. Cakrawalaku meluas setelah melihat artefak suci ini. Penguasa suci 5 warna mengangguk. 3 Grandmaster hanya memuji kain itu. Jelaslah bahwa penampilannya menipu. Sang teladan tidak tampak sombong ketika memegang sesuatu yang sangat berharga. Dia tersenyum pahit dan mengungkapkan, kami memperoleh ini dari kedalaman Black Tidus, kehilangan beberapa leluhur bijak dalam prosesnya. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan bagi mereka yang mengetahui Black Tidus. Wilayah bagian dalam sangat berbahaya tetapi para leluhur teratas Biandu tidak kalah. Sayang, masih banyak yang kehilangan nyawa karena mendapatkan kain ini. Tawarkan untuk membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Apa namanya?
Suara serak terdengar dari kereta di kamp perang, pembicara ingin menyembunyikan identitasnya. Tidak, kami hanya menyebutnya sebagai tanda kebesaran abadi. Jawab sang teladan, Ratu Abadi. Yang lain saling bertukar pandangan. Sesuatu yang tampak seperti kain perca jika diberi klasifikasi setinggi ini akan terlihat lucu dalam situasi lain, tidak ada yang tertawa sekarang. Sang teladan dengan hati-hati membungkus kain itu di sekelilingnya. Kenyataannya, kainnya terlalu kecil untuk membungkusnya sepenuhnya. Ia sengaja mengecilkannya agar dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ini menjadi adegan lucu lainnya tetapi banyak orang tetap diam. Sang teladan kemudian melompat ke arah senjata abadi di puncak gunung. Mata terbelalak saat menonton ini. Bahkan para Grandmaster tidak ingin melewatkan satu detail pun. Begitu dia sudah cukup dekat, seberkas sinar melesat keluar untuk menemuinya. Hati-hati, teriak salah satu anggota kerumunan sementara yang lain menjadi gugup. Mereka, semua tahu betapa kuatnya sinar ini. Akan tetapi, ketika sinar itu mengenai kain, sinarnya tampak seperti sinar biasa yang menyinari bahan tersebut, bukannya mematikan teladannya. Berhasil, banyak yang berteriak, benar-benar pusaka abadi, menggunakan sepotong kain untuk menghentikan sinar abadi. Sungguh ajaib, seorang leluhur bergumam, mereka berdua dari luar, mungkin itu sebabnya. Kata seorang jagoan, sang teladan sendiri menghela napas lega, harta karun ini terlihat efektif. Saya menjadi bersemangat setelah melihat pembatalan itu. Ini adalah kesempatannya untuk mengambil senjata bagi klannya. Dia semakin mendekat dan meraih senjata itu. Dalam sepersekian detik itu, senjata itu memancarkan banyak sinar. Mereka juga menyinari kain itu tanpa menembusnya. Ini semakin meyakinkan sang teladan. Akan tetapi, sinar-sinar itu tidak berhenti di situ. Mereka tampak memiliki perasaan dan mulai bergerak. Salah satu sinar akhirnya menemukan lubang kecil pada kain dan mengebornya. Ah! Sang teladan terluka parah dan berlari sekuat tenaga. Boom! Dia menghantam tanah di depan perkemahan klannya. Para juniornya segera membuka kainnya dan melihat betapa berdarahnya dia, meski begitu, dia berhasil bertahan hidup. Ini darurat. Orang-orang itu segera membawa sang mahasakti untuk menyembuhkannya. Para penonton tidak menduga kejadian ini. Bahkan kainnya pun tidak berfungsi. Kelengkapan abadi itu punya kekurangan, itu bukan pertahanan yang sempurna. Seorang jagoan melihat kejadian itu dengan jelas. Semua orang mengira bahwa Biandu sang teladan memiliki peluang bagus untuk mendapatkan harta karun tersebut, tetapi mereka berharap. Sebuah sinar abadi berhasil menembus lubang kecil dan hampir membunuhnya. Klan itu merasa sangat menyesal. Jika saja mereka memperoleh senjata abadi. Jika memungkinkan, mereka akan mencoba memperbaiki pusaka abadi mereka. Sayangnya, bukan sesuatu dari dunia ini yang berada di luar jangkauan mereka. Mereka telah mencoba sebelumnya dengan berbagai metode namun gagal. Sial, hampir saja. Seorang penonton mengungkapkan kekecewaannya. Peluang mereka untuk mendapatkan senjata abadi sangat tipis. Meskipun demikian, mereka tetap ingin melihat kekuatan sebenarnya dari senjata itu. Ledakan. Dewa Perkasa meletus dan menyapu area tersebut, menghentikan masa dari penyesalan yang mendalam. Ia berasal dari kumpulan awan, meledak terus-menerus seperti matahari yang tak terhitung jumlahnya. Ia dapat meratakan daratan dan menghancurkan para pembudidaya terkuat. Yang Maha Benar, seseorang berteriak setelah merasakan kekuatan ini. Sang Maha Kuasa menyalurkan kekuatannya yang membuat banyak orang terkejut, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Mereka sudah bisa membayangkan seorang dewa di atas sana. Hanya dengan satu lambaian tangan saja, semua orang termasuk para tetua dan leluhur dapat dimusnahkan. Banyak petualang yang tidak mampu menahan diri untuk tidak bersujud di tanah, tidak mampu menahan tekanan. Kekuatannya jelas jauh lebih tinggi dari mereka yang hadir. Raites Supreme akan dimulai. Yang lain menatap langit dengan penuh rasa hormat. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada satu orang pun yang bisa. Bahkan seseorang seperti Raja Darah Delapan Kesusahan tidak memiliki kesombongan di matanya. Hal yang sama juga terjadi pada Grandmaster lainnya. Mereka menjadi serius karena penuh harapan. Raites Supreme terkenal bersama dengan Buddha Supreme. Keduanya sebanding dengan Eight Stallion Dao Lord. Meski demikian, Raites Supreme tidak berani bertindak ceroboh terhadap senjata abadi ini. Ledakan. Langit berubah gelap ketika tornado menjelma menjadi kenyataan, siap menghancurkan angkasa dan dunia.
Tekanan yang diberikan pada massa semakin kuat dan tak tertahankan. Orang-orang kesulitan bernapas dan bahkan untuk berdiri. Sebuah tangan yang kering dan tua muncul dari tornado, tampak lemah dari segi penampilan. Namun, tangan itu menerbitkan kekacauan hukum yang sangat tebal. Hukum-hukum itu melingkari tangan itu dan membentuk banyak penghalang, yang sepenuhnya menyegelnya dari dunia luar. Itulah satu-satunya tindakan defensif yang dilakukan oleh Sang Sultan. Kerumunan itu mendengar suara-suara berdenting terlebih dahulu sebelum melihat cahaya keemasan. Matahari tampak terbit dari lautan dan menyilaukan semua orang. Dalam kasus ini, sarung tangan emas menutupi tangan yang layu. Ia memiliki sisik seperti ular berwarna kuning dengan tulisan di permukaannya, yang tampaknya menggambarkan matahari terbit. Ledakan. Dunia berguncang hebat seolah-olah berada dalam genggaman tangan ini. Semua orang merasakan hal yang sama, bahwa kehidupan mereka kini berada di tangan orang lain. Sarung tangan bersisik pemakan surga. Seorang leluhur berteriak keheranan setelah melihat ini. Dewa Dao pemakan surga menggunakan sisiknya sendiri untuk menciptakan harta karun ini. Yang lain tampak tersentuh setelah mendengar ini. Semua orang tahu bahwa penguasa Dao adalah iblis ular yang berhasil mencapai puncak. Kulitnya akan terlupakan setiap kali mencapai level tertentu. Sisa kulitnya kemudian digunakan untuk membuat senjata Dao Lord terbaik. Saat ini, Raites Supreme sudah cukup kuat. Dengan bantuan Gauntlet, hasilnya tidak akan terbayangkan. Tangan besar itu meraih senjata abadi di hadapan kerumunan yang membeku. Beberapa orang berdoa untuk keberhasilannya karena mungkin dialah satu-satunya yang mampu melakukan hal ini. Retak, sebuah sinar melesat keluar sebagai balasan dan menghantam penghalang hukum kekacauan, meninggalkan lubang kecil pada awalnya. Detik berikutnya, ledakan yang tersisa meninggalkan retakan di mana-mana. Penonton bersiap setelah melihat ini. Penghalang kekacauan itu sangat kuat namun masih belum cukup untuk menghentikan sinarnya. Untungnya, sinar yang tersisa terhalang oleh sarung tangan emas. Semua orang menghela napas lega tetapi penangguhan hukuman yang manis ini tidak berlangsung lama. Senjata itu mengerahkan lebih banyak sinar dan menghancurkan penghalang kekacauan itu sepenuhnya. Sasaran mereka adalah sarung tangan emas. Sinar-sinar menempel pada sarung tangan itu, membuatnya tampak seperti landak. Beberapa sinar penggalian cukup dalam hingga hampir menembus lapisan luar. Meski demikian, sarung tangan itu tidak mengecewakan orang-orang. Sang Supreme masih berhasil menggerakkan tangannya lebih dekat ke arah senjata itu. Boom! Akhirnya dia meraihnya. Ya, penonton berpapasan tangan. Dia berhasil. Banyak yang menjadi bersemangat. Dia memang yang terkuat di selatan. Seorang leluhur menjadi emosional. Sejak peristiwa ini dimulai, banyak yang meninggal tanpa sempat menyentuh senjata tersebut. Raites Supreme menjadi yang pertama. Semua orang melihat harapan dan merasa bahwa dialah yang akan merebut senjata abadi ini. Sarung tangan itu sangat meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Berdengung. Sinar dari senjata abadi itu tiba-tiba menjadi lebih kuat setelah tangan itu bersentuhan. Meski tidak terlalu terang, para penonton merasa seolah-olah ribuan matahari meledak di rongga mata mereka. Keputusasaan tiba-tiba menguasai. Krak, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum mendengar suara retakan dan gemuruh dari awan. Raites Supreme kemungkinan besar mengalami cedera serius dan harus berteriak. Ketika mereka bisa melihat lagi, mereka melihat senjata abadi masih terpasang di puncak. Di sisi lain, telapak tangan besar tidak ditemukan di manapun. Mereka bisa melihat noda darah di puncak dan beberapa darah menetes ke senjata. Jelaslah bahwa sang pemimpin telah gagal. Tidak ada yang berkomentar tentang kegagalan mendadak itu. Cederanya tidak terlihat oleh penonton, tetapi pasti ada sesuatu yang serius sehingga dia harus menyerah. Sarung tangan itu juga gagal. Seorang tetua agung bergumam. Retakan sebelumnya terdengar seolah-olah sarung tangan itu telah ditembus. Tidak yakin apakah itu kerusakan total, tetapi seharusnya masih ada kerusakan, itulah mengapa yang tertinggi menariknya kembali. Seorang leluhur menjawab dengan serius. Senjata ini jauh di atas level penguasa Dao, siapapun yang mendapatkannya akan memiliki segalanya. Seorang teman sekelas. Banyak yang setuju dengan sentimen ini. Hanya sinar itulah yang mengalahkan seorang Supreme yang dilindungi oleh artefak Dao Lord, tidak berlebihan jika menyebutnya senjata terhebat di dunia. Lalu kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya. Seorang leluhur tua memiliki pandangan yang lebih mendalam.
Ini memang benar. Bahkan jika seseorang memperoleh kepemilikan atas benda itu, mereka tidak akan dapat mengendalikannya. Pemiliknya mungkin adalah orang mati pertama karena sinar itu, bukan musuh. Sepertinya ini hanya mimpi yang indah. Seorang raja tersenyum kecut. Sungguh usaha yang sia-sia. Tetua besar lainnya menambahkan, para master teratas yang hadir tidak mengatakan apapun. Mereka semua telah mencari senjata mistis ini sejak lama. Beberapa imajinasi kehidupan mereka dalam prosesnya, berharap menjadi lebih kuat untuk alasan pribadi dan untuk sekte mereka. Sekarang, akhirnya benda itu ada di hadapan mereka. Sayangnya, mereka tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakannya. Upaya mereka sebelumnya adalah mencoba mengambil bulan dari laut. Kita benar-benar menyerah. Salah satu anggota tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Jika kamu tidak mau berhenti, itu ada di sana. Siapapun bisa mencoba mendapatkannya. Kata yang lain, pada titik ini, menjadi jelas betapa bunuh diri rasanya jika mencoba mendapatkannya. Raiteus Supreme sendiri terluka parah. Tidak ada satu jiwa pun di dunia ini yang dapat menghancurkannya. Beberapa orang masih tidak mau menerima hal ini. Ini belum berakhir. Seorang pria dari timur berdoa, yang abadi di dunia mungkin bisa melakukannya. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar judul ini, merasakan kekaguman sekaligus rasa hormat. Bagi kerajaan timur, dewa abadi duniawi adalah dewa pelindung. Selama pembudidaya ini ada, kerajaan mereka juga akan ada. Makhluk ini mampu memaksa mundur para penguasa jalan, tidak ada yang berani menyerang wilayah timur setelahnya. Yang terpenting, para penguasa jalan telah datang dan pergi, tetapi makhluk ini masih ada. Sayang sekali tidak ada yang melihatnya setelah generasi penguasa Diana Dao. Saya rasa tidak ada acara yang layak untuk kehadirannya, bahkan ini pun tidak. Kata seorang leluhur dari timur. Para pembudidaya timur mulai membungkuk ke arah 8 kerajaan sambil berbicara tentang keabadian duniawi. Meskipun ia telah hidup mandiri selama jutaan tahun di kerajaan abadi, penduduk timur tahu bahwa ia akan selalu melindungi mereka. Tentu saja, dewa duniawi mungkin bisa melakukannya. Bahkan mereka yang berasal dari tanah suci Buddha dan kebenaran tidak berani tidak menghormatinya. Kekebalannya telah diakui sejak lama. Dengan demikian, ia menjadi pembudidaya di West King yang paling mungkin memperoleh senjata abadi ini. Ada orang lain. Seseorang dari tanah suci menyampaikan pendapatnya. Siapa? Yang lain langsung bertanya. Dia menangkupkan tinjunya sebagai jawaban, Yang Mulia, Tuan Suci kita. Dia pasti akan melakukan keajaiban lain di sini. Tuan Suci Li Qiye, seorang pakar dari Raiteus menjawab, saya penasaran. Belum lama ini, banyak orang akan mengatakan bahwa Li Qiye tidak memenuhi syarat dibandingkan dengan yang maha tinggi, apalagi yang abadi di dunia. Ini tidak lagi menjadi masalah karena statusnya yang baru. Menurutku itu tidak mungkin. Leluhur Timur menjawab, Tuan Suci Li telah melakukan beberapa hal ajaib, tetapi menurutku dia tidak lebih kuat dari Yang Maha Tinggi. Dari segi status, dia memang setara dengan Yang Maha Tinggi. Penilaian ini tidak menghina. Katakan saja bahwa penguasa suci memang mampu, dia sekarang berada di Black Tides dan tidak bisa sampai di sini. Seorang tokoh besar dari Tanah Suci merasa menyesal akan hal ini. Li Qiye tidak muncul sejak perjalanannya ke wilayah dalam. Ada yang mengira dia sudah mati di sana. Aku tidak percaya. Jika Raiteus Supreme tidak bisa melakukannya, dia juga tidak bisa. Seorang anggota kerumunan yang misterius. Tidak ada orang lain yang berani mengemukakan pendapat ini. Apakah seseorang menyebut namaku? Tiba-tiba, suara malas terdengar. Kerumunan orang merasa suara ini sangat familiar, mata mereka mengikuti sumbernya. Mereka melihat kelompok Li Qiye berjalan perlahan dengan ekspresi santai. Itu Li, Yang Mulia, seorang pakar berkata dengan cepat lalu segera menggorok dirinya sendiri. Memanggil Li Qiye dengan namanya tidak lagi dapat diterima. Yang Mulia, penguasa suci 5 warna sejati. Sang biksu kebijaksanaan menyatukan kedua telapak tangan mereka dan melakukan hal yang sama, merupakan suatu kehormatan untuk akhirnya bertemu dengan Anda, Yang Mulia. Dengan dua pembudidaya bergengsi ini yang memimpin, anggota Tanah Suci lainnya melakukan hal yang sama. Seseorang yang sombong seperti Raja Darah 8 Kesusahan harus mengikuti banyak orang. Li Qiye adalah orang yang sebenarnya, penguasa sejati dan perwakilan Gunung Suci.
Perkemahan perang dan Biandu juga mengikuti. Sejumlah besar kultivator dari Raites dan Timur bersujud. Sedangkan untuk orang-orang penting, mereka lebih peduli dengan wajah dan hanya membungkuk dari kejauhan. Satu-satunya orang yang belum muncul adalah penjaga di kereta. Siapa yang tahu kalau orang ini sedang membungkuk di sana? Bangunlah. Li Qiye menatap ke arah kerumunan dan berkata. Mereka akhirnya berdiri dan memperhatikan. Penguasa suci kembali hidup-hidup dari kedalaman. Seorang pakar terkejut tetapi menahan diri untuk tidak membahas hal ini terlalu keras. Banyak yang mengalami keheranan yang sama, termasuk leluhur kuno terkuat yang masih bersembunyi. Ketika orang-orang mengusirnya, kebanyakan mengira semuanya mengarah pada bencana. Mereka tidak menyangka dia benar-benar akan kembali. Bagaimanapun, wilayah bagian dalam sangat berbahaya. Para leluhur kuno sendiri tidak yakin untuk bepergian ke wilayah itu. Oleh karena itu, Li Qiye membuktikan kemampuannya sekali lagi. Yang mulia, benar-benar ilahi. Seorang pakar memuji. Sudah kubilang, keajaiban selalu muncul di dalam hidupnya. Dia kembali tanpa cedera sama sekali. Yang lain bertindak seolah-olah dia sudah tahu semua ini, menembaki kuda itu. Kembalinya dia membuat harapan muncul kembali. Mereka ingin melihat usahanya untuk mendapatkan senjata ini. Tuan Suci, senjata abadi ada di hadapan kita. Tolong tunjukkan kekuatanmu dan ambillah, ubahlah menjadi artefak suci untuk tanah suci. Seseorang dari generasi sebelumnya memohon dengan sopan. Semua orang menunggu untuk mendengar jawabannya. Dia kurus kering saat menatap senjata itu. Yang Ling, yang berada di sebelahnya, memperhatikan hal aneh yang sering terjadi ini, tidak memahami maksudnya. Dia jelas akrab dengan senjata abadi itu karena dialah yang memecahkannya dalam pertempuran waktu itu. Dia lalu berjalan santai menuju puncak sementara semua orang memusatkan perhatiannya. Bisakah dia melakukannya? Mereka menjadi gugup, terutama para murid dari Tanah Suci. Yang terakhir berkeringat dingin. Ini bukan hanya masalah merebut senjata abadi. Ini berkaitan dengan gengsi Tanah Suci. Raites Supreme telah gagal, jadi jika penguasa suci mereka dapat melakukannya, ia akan berada satu tingkat di atas Raites Supreme. Tanah Suci kemudian akan berada di atas Sekte Raites juga. Mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk meraih kesuksesan. Pasti begitu, kata seorang pakar, meski tidak yakin. Masalahnya adalah usia Li Qiye dibandingkan dengan Raites Supreme, jelas merupakan kerugian yang cukup besar. Meskipun demikian, para anggota Tanah Suci masih berharap akan keberhasilannya sambil menyiarkan tinju mereka ke udara. Tindakan ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri sambil menyemangati Li Qiye. Pada titik ini, Li Qiye berdiri di pangkalan dan tidak mendekati puncak seperti yang lainnya. Baiklah, penonton, saatnya mundur. Saya tidak akan bertanggung jawab atas cedera apapun. Li Qiye tersenyum dan dengan santai memberitahu penonton. Mereka bertukar pandangan dan banyak yang buru-buru mundur ke jarak aman sebelum berhenti. Li Qiye meraih rantai besi dan mulai menariknya. Dentang, rantai itu bergetar seperti naga yang sedang tertidur dan terbangun. Karena mereka mulai bergetar hebat, bintik-bintik karat pun rontok, mewujudkan wujud asli mereka. Masing-masing bersinar tetapi tidak terbuat dari logam mulia. Para penonton menyadari bahwa itu hanya hukum Dao yang diciptakan oleh banyak rune yang mendalam. Setiap hukum mewakili Dao Agung tertinggi yang telah bertahan selamanya. Hanya satu hukum saja yang mampu menekan monster apapun selama berabad-abad. Seseorang yang pernah mencoba ini sebelumnya. Seorang ahli menjadi terkejut. Benar saja, beberapa orang ingin menarik puncak itu ke bawah menggunakan rantai. Namun, rantai tidak bereaksi dengan cara ini. Itu karena mereka tidak cukup memahami Dao Agung. Di sisi lain, penguasa suci mampu merangsang hukum Dao ini. Seorang penjelajah Anda menjelaskan, saya sebenarnya sudah menduga sejak awal bahwa itu adalah hukum Dao, bukan rantai. Itulah satu-satunya cara untuk menekan senjata abadi seperti ini. Jadi saya benar, seorang leluhur menjadi bersemangat dan berdoa dengan keras. Yang mulia hanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Seorang pakar dari Tanah Suci memuji. Turun, Li Qiye meraung dan menariknya ke bawah dengan keras. Dentang, rantai itu berdenting sebelum gunung yang melayang di udara itu terseret ke tanah, menyebabkan guncangan hebat. Gunung itu baik-baik saja, tidak terpengaruh oleh benturan dan suhu tinggi. Senjata abadi itu bahkan lebih dekat dari sebelumnya.
Meskipun demikian, tidak ada yang bisa mendekat, terutama merebutnya. Dia berjalan perlahan sementara semua orang menonton dengan napas tertahan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka beberapa kali lebih gugup daripada dia. Sebuah sinar mulai berkedip saat dia sudah cukup dekat. Hati-hati, seorang ahli menanyakannya dengan keras. Sinar-sinar ini terlalu menakutkan. Para leluhur dan tetua agung tidak dapat menahan satu gerakan pun. Terlebih lagi, Li Qiye tidak memiliki teknik pertahanan dan prestasi hukum yang aktif. Satu sinar berpotensi merengkuh nyawanya. Namun, hukum Dao yang seperti rantai itu berkelebat dan tampaknya mengunci senjata itu lebih erat. Ini mencegah sinar pertama menyerang Li Qiye. Penonton sedikit rileks saat dia semakin dekat. Hal ini mendorong senjatanya untuk membalas lagi, kali ini memancarkan sinar yang lebih tebal. Menghindari, banyak orang takut dan berteriak padanya. Akan ada lubang di tubuhnya jika dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Bahkan, dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya saat itu. Tangan Li Qiye menjadi cemerlang dan memengaruhi hukum Dao yang dipegangnya lagi. Hukum Dao mulai memancarkan apa yang tampak seperti esensi Dao. Semua hukum menjadi lebih kuat dan ketat di sekitar senjata, menghentikan sinar di sumbernya. Senjata itu masih belum menyerah dan terus bergetar, ingin keluar dari tekanan. Sayangnya, hukum Dao yang tak tertandingi ini membuat perjuangan menjadi sia-sia. Aku tidak percaya, mata semua orang terbelalak. Semua orang mengira Li Qiye akan menggunakan senjata lainnya untuk menghentikan sinar itu. Faktanya, ia hanya mengendalikan hukum Dao untuk menghentikan senjata abadi. Ini memberinya jalan yang aman sampai ia mengambil senjata itu. Dia berhasil. Kerumunan bersorak, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Dia adalah orang kedua yang menyentuh senjatanya setelah Raite Supreme. Ketegangan dan kegelisahan meningkat karena ini adalah klimaksnya. Dentang, senjata abadi itu mengeluarkan himne, menyebabkan harmonisasi senjata secara total. Klang, klak, klak, penonton mencengkeram senjata mereka erat-erat agar tidak terlempar keluar. Ini menjadi pertarungan antara cahaya senjata abadi dan hukum Dao. Hukum Dao tidak memberikan ruang untuk bernapas, terutama melancarkan kekuatannya terhadap Li Qiye. Tangannya yang cemerlang melepaskan lautan yang terbuat dari Grand Dao teratas, cukup kuat untuk menguasai berbagai alam. Tentu saja, para penonton tidak menyadari hal ini sama sekali. Mereka hanya melihat tangannya menjadi cemerlang dan tidak menyadarinya. Tekanan ganda dari jalan agung Li Qiye dan rantainya yang merusak senjata abadi dan menghancurkan daya tahannya. Akhirnya, getaran dan guncangan mereda seiring dengan munculnya suara harmonisasi. Baiklah, kembalilah. Aku akan mengeluarkannya. Li Qiye bukanlah orang banyak lagi. Sebelumnya, masa sudah mundur. Mereka mengira ini sudah jarak aman. Meski demikian, mereka tetap mengindahkan peringatannya dan mundur sekali lagi. Dentang, hukum Dao yang melingkari senjata itu tiba-tiba mengendur. Naik, Li Qiye menambah tenaganya untuk mengangkat senjatanya keluar dari puncak. Karat pada senjata itu mulai terlupakan, sepotong demi sepotong. Sinarnya kembali bebas dan mulai mengamuk tanpa ampun. Mereka tidak mengabaikan beberapa teknik yang secara visual mengesankan. Meskipun demikian, hanya kilatan cahayanya saja yang dapat menembus dunia ini. Ah, mataku! Beberapa penonton mulai menjerit kesakitan. Lari! Salah satu leluhur yang bereaksi cepat dan menjauh. Mereka yang berdiri terlalu dekat masih merasakan sakit yang berdenyut di mata mereka meskipun sinar itu tidak mengenai mereka. Mata petualang yang lebih lemah mulai berdarah deras. Untungnya, sinar ini hanya bertahan selama sepersekian detik. Li Qiye kini sudah bisa mengendalikannya. Sayangnya, para penonton masih takut. Hanya melihat senjata yang menyala-nyala saja sudah membuat mata mereka rusak parah. Beberapa orang bahkan kini buta. Senjata tajam ini dapat dengan mudah menghancurkan satu sudut dunia. Sebagian besar mundur 2 kali setelah mendengarkan Li Qiye, berpikir bahwa mereka aman. Mereka telah meremehkan kekuatan senjata ini dan menahannya. Begitu kilatan cahaya menghilang, kerumunan akhirnya bisa menatap senjata itu. Bila yang rusak itu panjang, sempit, dan berwarna putih. Materialnya tidak diketahui oleh banyak orang. Itulah senjata pamungkas. Yang lain menelan ludah mereka sambil menatap senjata di tangan Li Qiye. Tidak seorang pun bisa tetap tenang di hadapannya, baik itu petualang biasa, leluhur, atau bahkan orang-orang penting yang tersembunyi.
Mereka semua mengerti bahwa senjata Daolor tidak dapat mengalahkannya. Bohong jika mengatakan mereka tidak takut. Merebutnya dari Li Qiye. Tuan suci kita tak tertandingi, surga mendukung tanah suci kita. Banyak anggota tanah suci mulai bersorak. Benar-benar diberkahi surga, ini adalah berkah bagi tanah suci. Kemakmuran akan segera datang. Seorang pakar merasa bangga akan hal ini. Benar, momentumnya tak terbendung, dia pasti akan menjadi penguasa Dao berikutnya. Yang lain mulai menimpali. Karena yang lain termasuk Rites Supreme telah mencoba dan gagal, ini berarti Li Qiye adalah yang terbaik. Tanah suci menang atas Rites dalam kontes ini dan momentum ini harus terus berlanjut. Terlebih lagi, Li Qiye masih sangat muda namun sudah sangat menakutkan. Dia bisa menjadi penguasa dunia depan, namun belum lagi memiliki senjata abadi ini. Itulah sebabnya para anggota Tanah Suci merasa sangat yakin akan masa depan mereka yang cerah. Mereka yang berasal dari kekuatan lain juga menjadi emosional. Mereka mengira bahwa Tanah Suci akan terbit seperti matahari, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Faktanya, hal itu tidak terbatas pada wilayah ini saja. Li Qiye dapat memimpin Tanah Suci dan menyapu bersih 8 Desoles. Saya tidak percaya dia benar-benar melakukannya. Mereka yang awalnya tidak percaya padanya merasa heran. Ada berapa banyak senjata di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan senjata ini? Suara pelan terdengar dari awan, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Keilahiannya yang kuat membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang Maha Adil, semua orang tahu siapa pembicaranya. Para anggota dari Tanah Suci menjadi waspada dan bertanya-tanya tentang destinasi. Apakah dia akan mencoba merebut senjata abadi? Tidak seorang pun dapat menahan godaan, bahkan Rites Supreme. Suasana hening, hanya sedikit yang dapat berkomunikasi dengan sang pemimpin. Bahkan para Grandmaster dianggap junior. Ini benar-benar tak terkalahkan, unik dalam sejarah dan lahir karena Black Tidus. Seseorang benar-benar berani menanggapi. Suara ini tampaknya datang dari wilayah Black Tidus. Setiap kata yang terngiang di benak pendengarnya, mereka tidak bisa mengabaikannya. Beberapa orang merasakan langit tiba-tiba berubah gelap karena gelombang hitam menerpa mereka. Ini adalah perasaan yang aneh dan menyeramkan. Begitu mereka tenang, mereka menatap ke arah suara itu. Mereka melihat tandu di perkemahan Biandu yang sebelumnya tidak ada di sana. Tandu itu berwarna hitam dari atas ke bawah. Namun, tirai di bagian depan memiliki simbol khusus yang berupa pasang surut dan terbuat dari kain khusus. Bagian atasnya dihiasi manik-manik hitam. Masing-masing manik-manik memancarkan kilauan emas gelap, sehingga menciptakan tampilan yang unik. Jelas terlihat bahwa orang yang duduk di dalamnya memiliki status bergengsi. Hanya tokoh berwibawa yang dapat mengendarai sesuatu yang sangat berharga. Siapa itu? Kerumunan itu melihat para leluhur dari Biandu juga menjaganya. Bahkan teladan mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Santo, Sang melihatmu baik-baik saja. Ucap benar agung. Jadi itu Black Tidus Sein. Yang lain segera mengetahuinya. Salah satu leluhur merendahkan suaranya, leluhur terkuat dari Biandu. Orang-orang di sekitar menjadi terkejut setelah mendengar ini. Orang ini adalah salah satu penguasa surgawi terkuat di beberapa generasi lalu. Dengarlah, dia adalah orang ketiga terkuat dari 8 orang suci, hanya di belakang orang suci sejati dan orang suci Fajra. Seorang leluhur yang perkasa berkata dengan serius. Orang banyak semakin terkesan dengan kekuatannya. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Yang Mulia. Kejatuhan orang suci yang benar-benar sangat disesalkan. Suara tandu itu dapat menembus dunia. Kakak senior tidak akan kalah dari kultivator yang lebih kuat. Rites Supreme terdiam sesaat sebelum menjawab. Para pendengar menjadi terkejut karena mereka tidak mengetahui informasi ini. Pertama, Rites Sein tewas dalam pertempuran meskipun dialah yang terkuat. Untuk penelitian masa lalu bahkan percaya bahwa ia jauh lebih kuat daripada 7 lainnya. Kekuatannya memainkan peran besar dalam keputusan aliansi untuk menyerang wilayah timur. Sayangnya, permaisuri kuno tetap menjatuhkannya. Ini bukan kisah yang diceritakan kepada generasi mendatang. Informasi menarik kedua adalah Rites Supreme merupakan adik laki-lakinya. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa Rites Supreme telah hidup lama. Saat ini, mereka memiliki gambaran yang lebih jelas tentang usianya yang sebenarnya. Sangat disayangkan bahwa saya masih seorang pemula saat ini dan tidak dapat bertemu dengan semua orang suci dan penguasa, kata Rites Supreme.
Aku yakin kau akan segera memiliki kesempatan untuk bertemu mereka. Jawab Black Tidus Sein. Tentu saja, aku penasaran berapa banyak orang yang datang ke sini hari ini. Raiteus Supreme tertawa terbahak-bahak. Komentar ini menggemparkan massa dan membuat kaki mereka gemetar. Rupanya lebih dari satu orang suci selamat dari perang dan berhasil hidup hingga hari ini. Black Tidus Sein bukan satu-satunya yang hadir. Beberapa orang sezamannya sudah ada di sini. 8 orang suci dan 9 penguasa tidak boleh diremehkan karena kalah dalam perang. Faktanya, mereka tidak dapat dihentikan. Para ahli dan leluhur dari timur terus-menerus dipaksa mundur, tidak mampu menghentikan momentum mereka. Ketenaran mereka mencapai titik tertinggi sepanjang masa, melambung seperti pelangi di langit dan menimbulkan rasa takut di dunia. Sayangnya, hal ini terhenti dengan munculnya permaisuri kuno. Generasi mendatang teori bahwa mereka tewas selama perang. Bagaimanapun, mereka menghilang dari masyarakat dan perlahan-lahan terlupakan. Hari ini, kemunculan Black Tidus Sein mengingatkan semua orang akan prestise dan kekuatan mereka di masa lalu. Percakapan sejauh ini mengungkapkan bahwa masih banyak orang suci dan penguasa yang masih hidup. Para tetua adat dan leluhur di tengah kerumunan itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Adapun para penguasa yang masih tersembunyi, ekspresi mereka menjadi serius. Para pesaing yang lebih kuat telah terungkap. Siapa yang masih hidup? Seseorang Tidak ada orang suci yang benar, itu sudah pasti. Jawab seorang jagoan. Jika ada lebih banyak orang suci dan penguasa di sini saat ini, saya harus memuji kesabaran mereka. Seorang raja berkata dengan tenang. Ini memang benar. Senjata abadi itu ada di sana. Bahkan Raiteus Supreme tidak dapat menahan diri untuk tidak mencobanya, tetapi makhluk-makhluk kuno ini tetap berada dalam bayang-bayang. Kenapa? Apa yang mereka tunggu? Kerumunan itu berspekulasi bahwa mereka ingin memanfaatkan situasi. Risiko mendapatkan senjata abadi itu terlalu tinggi, tetapi jika seseorang benar-benar berhasil melakukannya, itu akan menjadi kesempatan mereka untuk memanfaatkan situasi. Semua mata menyatakan pada Li Qiye dan senjata abadi itu. Tekanan mengatakannya padanya, tidak mungkin, dia adalah penguasa Gunung Suci. Seorang leluhur dari Tanah Suci Mumi. Setidaknya setengah dari kelompok itu adalah leluhur dari Tanah Suci. Meski memiliki gengsi dan status, mereka masih berada di bawah kekuasaan Gunung Suci. Li Qiye benar-benar pemimpin mereka. Berkomplot melawan Li Qiye dianggap sebagai pemberontakan, pengkhianatan, dan aib. Hal itu akan mengubah mereka menjadi musuh masyarakat. Meskipun demikian, godaan senjata abadi ini sangat besar. Terlebih lagi, para master top ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar di Tanah Suci. Jika mereka bekerja sama melawan Li Qiye, berapa banyak negara dan sekte yang akan memihak mereka? Kemungkinan ini membuat para anggota kerumunan khawatir. Siapakah yang akan mereka pilih? Gunung Suci atau para pembudidaya kuno? Mereka mulai menghitung untung ruginya. Beberapa orang melirik ke arah hitam pekat, ingin melihat sikap Black Tidus Sein. Dalam sejarah, Biandu selalu setia kepada Gunung Suci. Secara teori, orang suci ini juga harus setia. Namun, ia memilih untuk tetap berada di sisi lain untuk menyambut Li Qiye. Berbeda dengan orang banyak yang khawatir, Li Qiye tampaknya tidak menyadari potensi bahayanya sama sekali. Dia tidak mendengarkan percakapan antara Raiteus Supreme dan Black Tidus Sein, hanya fokus pada senjata abadi di tangannya. Bagi banyak orang, tampak seolah-olah dia tenggelam dalam kegembiraan karena memperoleh senjata dan melupakan segala hal lainnya. Pergi sekarang. Seorang leluhur yang setia bergumam pelan. Beberapa ahli mulai menyatukan kedua telapak tangan mereka, berdoa agar Li Qiye melarikan diri. Akan lebih baik jika dia bisa kembali ke Gunung Suci tepat waktu. Sayangnya, Li Qiye tidak lari. Dia mengusap senjatanya dengan lembut beberapa saat sebelum berkata, memang rusak, tetapi masih embrio yang bagus. Kerumunan itu saling bertukar pandangan. Li Qiye tidak terdengar terlalu terkesan dengan harta yang tak ternilai ini. Reaksinya agak tenang. Kuali, kemari. Tiba-tiba dia berteriak dan mengangkat tangannya ke udara. Rune mulai terbentuk. Kerumunan itu tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Mereka tiba-tiba mendengar ledakan dari cakrawala. Mereka mendongak dan melihat sesuatu terbang dengan kecepatan luar biasa. Boom! Bayangan besar itu menghantam tanah dan menyebabkan gempa bumi.
Mereka akhirnya melihat apa itu, sebuah puncak raksasa. Apa ini? Tanya seorang penonton yang kebingungan. Hah, bukankah ini puncak kuali segudang? Seorang ahli dari dualitas tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Seorang tokoh besar lain dari sana mengamati dengan saksama lalu mengangguk, ya, tapi apa yang dilakukannya di sini? Banyak orang yang bukan murid duality tetap mengunjungi akademi itu sebelumnya dan melihat puncaknya, tidak perlu waktu lama sebelum semua orang mencapai kesepakatan bahwa ini memang puncak Myriad Cauldron. Bagaimana dia memanggilnya? Seorang guru dari sana merasa bingung. Pertama, jarak antara Duality Academy dan Black Tides mencapai miliaran dan miliaran. Selain itu, ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Puncaknya adalah tidak menunjukkan tanda-tanda mampu menjawab panggilan-pemanggilan sebelumnya. Din, kukira puncak itu terhubung ke urat bumi. Seseorang bertanya tentang penguasa suci 5 warna. Ada rumor tentang puncak yang terhubung ke urat bumi, yang terakhir berfungsi sebagai sumber api. Hal ini memungkinkan api bertahan begitu lama meskipun banyak penyempurnaan senjata. Ini tidak tampak benar lagi karena Li Qiye dapat memanggilnya. Sang raja hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu. Sementara itu, Li Qiye telah mencapai puncak, tempat yang sangat panas yang dipenuhi dengan besi cair dan tungku terak. Saya ingin tahu apa sebenarnya niat penguasa suci itu. Semua orang punya pertanyaan yang sama. Li Qiye tidak lepas dari dirinya setelah memperoleh senjata abadi dan malah memanggil puncak ini, tidak ada yang tahu tujuannya. Buang. Kualifikasi utama melepaskan semburan api dahsyat ke atas. Seluruh puncak juga ikut terbakar dengan semua kualitas aktif lainnya. Itu menjadi gunung api dalam legenda, sepenuhnya dilalap api. Api yang membakar itu memperlihatkan kepada orang banyak suhu yang sangat panas. Beberapa orang tidak tahan dengan gelombang panas ini dan harus mundur jauh. Tentu saja, sebagian besar masih penasaran dengan niat Li Qiye, dan mereka juga terkesan dengan api neraka yang menjalar itu. Bahkan para siswa dan pakar dari Duality belum pernah melihat puncak seperti ini sebelumnya. Itu luar biasa. Seorang pakar terkejut. Juga belum pernah terjadi sebelumnya. Para penguasa Dao yang menyempurnakan senjata mereka di era kuno masih belum menghasilkan tontonan seperti ini, kata seorang tokoh besar. Sementara itu, cairan cair melonjak dan mengamuk di bawah kobaran api. Panasnya cukup kuat untuk melelehkan sisa-sisanya, sehingga menghasilkan uap dan uap yang memenuhi syarat udara. Ingat, sisa-sisa material ini ditinggalkan oleh para penguasa Dao dan penguasa surgawi. Mereka tetap tidak dapat membakar tumpukan-tumpukan ini selama proses berlangsung. Namun, kobaran api yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menguapnya secara bertahap. Para penonton merasa ngeri. Mereka tahu bahwa jika mereka terperangkap dalam kobaran api atau cairan mendidih, mereka juga akan menguap. Senjata dan material yang kuat tidak akan mampu bertahan, terutama tubuh mereka. Percikan. Saat proses ini berlanjut, cairan cair menjadi lebih murni karena lebih banyak ampas yang tidak murni berubah menjadi uap. Keadaan cairan baru ini jauh lebih unggul dari sebelumnya. Saat kobaran api semakin membesar, massa cukup pintar untuk menjauh dari puncak. Mereka takut akan potensi komplikasi. Bagaimana jika kualitasnya meledak? Kobaran api yang tak terkendali itu akan mengubah mereka menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Pada titik ini, cairan yang meleleh telah berkurang hingga hanya memenuhi setengah kualitas utama. Namun, kobaran api masih belum mereda, suhu terus meningkat. Naik ke puncak gunung adalah tindakan bunuh diri pada titik ini. Sayangnya, sisa-sisa endapan cair itu mengeras di kepala dan tidak mau hancur. Anehnya, cairan ini berwarna merah, bukan merah terang. Cairan ini tampak sangat murni, seolah telah mengalami jutaan pemurnian. Penampilannya cukup cantik karena memancarkan sinar terang dan bening, menyerupai pantulan bulan di permukaan laut pada malam hari, lembut dan indah. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Tanya seorang petani. Semua orang tahu bahwa logam sisa telah mengalami banyak penyempurnaan dari para ahli sebelumnya. Selain itu, logam-logam itu sama sekali tidak berguna. Namun, produk akhir ini tampaknya berbeda dan istimewa. Bagaimana mereka berubah menjadi cairan ini? Tanya yang lain. Mungkin ini adalah esensi logam yang paling utama, gumam leluhur tua. Bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut, leluhur? Tanya seorang murid yang sedang menunduk. Itulah teori dalam pandai besi.
Sang leluhur menjawab, teori itu menyatakan bahwa tidak semua logam dapat dimurnikan sepenuhnya. Hal ini terutama berlaku untuk logam-logam berharga tertentu. Logam-logam itu mengandung saripati logam yang kuat, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai kotoran sehingga dibuang selama proses pembersihan biasa. Jadi, apa yang kita sempurnakan sejauh ini mengandung banyak esensi logam. Murid itu menjadi terkejut. Jelas tidak, sang leluhur memandangnya sinis dan melanjutkan, esensi logam hanya ada dalam logam yang sangat berharga. Misalnya, logam yang layak menjadi senjata penguasa Dao. Ia kemudian menatap cairan cair pada tingkat kualitas utama dan menjelaskan, ingatlah bahwa ini masih sekadar teori atau ide dari para ahli pandai besi papan atas. Sulit untuk membuktikannya karena ampasnya terlalu keras untuk dimurnikan lebih lanjut. Maksudmu, limbah di sana berpotensi menjadi saripati logam? Tanya murid itu. Sang leluhur menggelengkan kepalanya karena ini hanyalah teori yang belum terbukti. Tidak heran mengapa Tuan Muda mencairkan sisa-sisa ampas. Yang Ling juga memperhatikan dengan saksama. Meskipun dia tidak tahu sifat asli cairan itu, dia tetap menyadari martabatnya. Hanya mencoba menebak maksud Tuan Muda, kata pelayan itu. Dia bertugas menghancurkan sisa-sisa masa lalu dan punya sedikit ide. Saat ini masih melampaui spekulasinya. Pada titik ini, Li Qiye melemparkan senjata abadi ke dalam air cair. Apa-apaan itu tidak akan merusak senjatanya. Beberapa penonton tercengang. Konyol, ini bukan akal sehat, menaruh senjata itu bersama dengan limbah cair. Teriak yang lain. Zeus, senjata abadi itu tampak seperti sedang meleleh, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sinar yang dipancarkannya mulai berubah menjadi kacau. Sesuatu yang ajaib terjadi selanjutnya, proses kristalisasi dari udara. Proses ini dimulai di tempat yang rusak akibat kondensasi saripati logam. Mereka tampaknya menciptakan kembali bagian yang hilang. Sementara itu, Li Qiye mengambil palu khusus dari landasan. Ledakan, buang, geram. Palu itu dipenuhi gerombolan petir, tampak luar biasa. Boom! Dia lalu menghancurkan cairan cair itu padanya. Biasanya, cairan akan mulai memercik setelah dipukul dengan palu. Hal ini tidak terjadi dalam kasus ini. Seolah-olah palu itu menghantam landasan yang terbakar. Percikan api berhamburan kemana-mana sementara kilatan petir menyusup ke dalam cairan seperti naga yang sedang berenang. Suara benturan dan retakan terdengar berulang kali. Li Qiye mengerahkan seluruh tenaganya untuk menempa ulang senjata abadi itu. Dia sedang memperbaiki bagian yang hilang. Semua orang akhirnya tahu apa yang direncanakan Li Qiye. Para anggota Duality saling bertukar pandangan. Li Qiye sudah mulai membakar sisa-sisanya sejak lama. Apakah ini semua sebagai persiapan untuk hari ini? Itu akan terlalu menakutkan. Tuan Muda bisa melihat 100 langkah lebih maju daripada orang lain, sementara kita hanya bisa melihat 1 langkah lebih jauh. Pelayan Anda itu berdoa, bersambung.